Satu hal yang menarik nih, Pak Dewan kan sebagai seorang pengusaha sukses di bidang ya berbagai macam lah. Nah, kenapa dan tertarik terjun langsung ke dunia politik? Dan bisa diceritakan Pak Dewan awal mula ketertarikan Pak Dewan ke dunia politik itu seperti apa Pak Dewan? Gak ada, saya nggak ada ketertarikan awalnya. Jadi gini ceritanya nih, agak panjang nggak apa-apa ya. Almarhum papa saya, Haji Ade Hasanuddin, itu seorang dermawan, ahli sedekah. Ya. Beliau banyak mendonasikan hartanya untuk bidang keagamaan, pondok pesantren, majelis ta'lim, para santri, dan kegiatan sosial lainnya seperti hitanan massal, pengobatan gratis, mengumrohkan orang dan menghajikan. Semasa hidupnya menjadi tumpuan banyak orang yang membutuhkan bantuan dari beliau. Nah, beliau menghendaki saya menjadi anggota DPRD di Karawang karena orang Karawang asli. Pada waktu itu saya menolak karena sedang asik dengan kegiatan usaha, yaitu SPBU. Nah, ketika beliau meninggal di tahun 2021, banyak orang yang biasa meminta pertolongan ke almarhum itu pindah ke saya. Sementara kekuatan almarhum dan kekuatan saya jelas berbeda. Nah, itulah yang menjadi dasar awal mula saya berpikir berbicara dengan istri saya, apakah saya sebaiknya mengikuti keinginan almarhum terjun sebagai anggota dewan. Dan istri saya mendukung, kemudian saya minta pandangan dari mama saya, ibu saya. Beliau pun mendukung, saya minta pandangan kepada guru-guru saya, para kiai, dan beliau mendukung juga. Karena dalam benak saya, kuasa kewenangan jabatan dan anggaran yang melekat pada jabatan seorang anggota legislatif itu memiliki pengaruh, memiliki dampak manfaat yang lebih luas dibandingkan Haji Erik secara pribadi. Itu Kang, mungkin secara singkatnya. Berarti dari hati ya untuk dunia politik ya. Karena ingin merealisasikan keinginan orang tua. Saya ingin setelah beliau meninggal, ingin dicap sebagai anak yang soleh oleh Gusti Allah dalam rangka mewujudkan cita-citanya beliau. Dan setelah saya masuk ke lingkungan politik dan merasakan bahwa jabatan dengan kuasa kewenangannya dan anggaran yang melekat pada jabatan tersebut, kalau kita pakai semaksimal mungkin untuk masyarakat, itu dampaknya luas, positif. Itu yang menjadi motivasi tambahan bagi saya untuk terus serius di dalam mengemban amanah dari masyarakat. Erik ini, Kang Haji Erik ini, kenapa memilih Partai Nasdem? Sedangkan pada saat itu kan Partai Nasdem Kabupaten Karawang itu khususnya di DPRD Kabupaten hanya memiliki 2 kursi secara kekuatan matematika dibandingkan partai lain gitu kan? Hanya satu sih sebetulnya, karena dulu tahun 2017 Kang Saan Mustafa yang dulu sebagai ketua DPW provinsi mengajak saya, dan pada waktu itu secara halus saya menolak karena belum ada ketertarikan. Berarti kalau bisa disimpulkan ketertarikan Pak Haji Erik ini masuk ke Nasdem karena figur dari seorang sosok Saan Mustafa. Ya, Kang Saan bagi saya
karena beliau juga berkawan dengan papa saya, maka saya menganggap beliau sebagai orang tua saya sendiri. Terlebih secara pengalaman dan kualitas yang kita sama-sama tahu bersama, beliau sosok teladan. Bagi saya banyak mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya beliau, dan kiprahnya di dunia politik menginspirasi saya. Yang keduanya adalah karena ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Karawang, Kang Dian Fahrujaman, itu kita berkawan sudah lama. Kalau saya tidak salah dari tahun 2016 lah. Murni pertemanan, tidak ada unsur bisnis atau unsur politik, murni pertemanan. Saya kalau ke Karawang suka nelpon beliau dan suka ngopi bareng, kita ngobrol, ya ngobrol apapun lah, tapi tidak pernah ngobrolin politik. Itu just friend, dan alhamdulillah sampai saat ini ya, kami bersahabat, keluarga kami juga dekat, istri saya juga bersahabat dengan istri beliau. Itulah alasan kenapa saya masuk atau memilih Partai Nasdem sebagai partai pertama dan harapan saya partai terakhir saya, gitu. Karena di Nasdem saya terus terang merasa nyaman. Saya merasa mendapatkan keluarga kedua. Itu kan. Jadi Nasdem ini rumah kedua saat ini. Alhamdulillah, saya merasa nyaman, dan kenyamanan itu kan mahal harganya ya. Kalau kita nyaman, kita kerjanya juga enak kan, gitu kan. Nah, pada waktu ini kan periode pertama Pak Haji ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang ya. Untuk kontestasi pileg sendiri kemarin itu untuk yang beberapa kali? Pertama langsung menang. Nah, ya alhamdulillah. Bisa diceritakan Pak Haji, ini kan mungkin banyak ya politisi-politisi senior yang harus beberapa kali mengalami kekalahan dulu baru menjadi anggota dewan. Nah, ini menariknya Pak Haji ini baru pertama kali terjun ke dunia politik, bertarung di pileg dan langsung menang. Bisa diceritakan nggak proses kemenangan itu seperti apa di 2024 kemarin? Pertama, saya ingin menegaskan bahwa kemenangan kami kemarin itu bukan karena saya hebat. Tidak. Bukan karena saya lebih baik dari yang lain. Masih banyak yang lebih baik dari saya, yang lebih hebat dari saya, para senior-senior kita di dunia politik yang sudah berkali-kali. Semata-mata ya karena Allah meridhoi saja. Karena jabatan itu kan titipan. Yang menitipkan siapa? Berarti kan Tuhan yang Maha Esa. Adapun kemarin tentu tidak lepas daripada kerja-kerja para tim sukses, para relawan dan dukungan daripada masyarakat yang mempercayakan suaranya kepada saya. Hanya itu aja. Ini kan baru pertama kali, tentunya kan sebagai anggota DPRD newbie bisa dikatakan ya, newcomer itu awal mulanya itu kan meraba-raba pastinya ya. Nah, selama kurang lebih setengah tahun ya menjabat pada Dewan Pak Haji ini sebagai anggota Dewan setengah tahun lah. Selama setengah tahun ini saya lihat kan Pak Haji kan aktif banget sebagai anggota Dewan, mungkin jika dibandingkan dengan anggota Dewan yang lainnya jauh lebih aktif. Itu boleh tahu nggak pengalaman pertama dari awal mulai menjabat hingga saat ini, setengah tahun pertama ini seperti apa Pak Haji? Alhamdulillah teman-teman saya di legislatif orang-orang yang lebih piawai, ahli di bidangnya masing-masing. Saya banyak belajar dari mereka, terutama para politisi senior yang kiprahnya sudah jauh lebih awal daripada saya. Tentu sebagai pemula kita beradaptasi, belajar, dan kesempatan untuk belajar itu ada, asal kitanya mau saja.
dan kawan-kawan saya yang lebih senior pun tidak pelit untuk membagikan ilmunya, gitu kan. Terus akhir-akhir ini selain Miss Muslimah 2025 yang tadi dihadiri oleh Pak Dewan, kemarin juga event yang sama Pak Dewan juga yang sebagai pembinanya. Kalau boleh tahu Pak Dewan, kenapa seperti ada yang ketertarikan tersendiri dalam membina generasi muda? Kalau boleh tahu alasannya apa? Ya jelas, saya berkomitmen untuk mendukung program-program kepemudaan karena pemuda itu senantiasa menjadi pelopor daripada gerakan perubahan yang lebih baik. Sejarah sudah mencatat bagaimana banyak sekali turning point dalam sejarah itu pelopornya atau penggeraknya adalah pemuda. Dan masyarakat Karawang, para pemudanya, saya harus akui mereka semangatnya membara, rasa cintanya besar terhadap kota Karawang, dan yang dibutuhkan adalah ruang bagi mereka untuk mengekspresikan semangat dan kecintaannya tersebut. Saya alhamdulillah dengan jabatan yang dipercayakan saat ini kepada saya dari masyarakat, memandang bahwa jabatan itu bukan tujuan. Ia hanya adalah alat belaka bagi kita untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, kenapa tidak dengan jabatan yang sementara ini dipercayakan kepada saya, ya kita maksimalkan supaya kemanfaatannya itu maksimal. Kira-kira begitu. Saat ini kan mungkin jika bicara soal kehidupan pada waktu kan di keluarga mungkin sudah bisa dikatakan sudah selesai, dan di luar politik sebelumnya Pak Dewan sebagai pengusaha bisa dikatakan sukses lah ya, dan saat ini di dunia politik juga bisa dikatakan sukses juga. Nah, langkah selanjutnya Pak Dewan di kehidupan Pak Dewan, di pencapaian Pak Dewan saat ini itu seperti apa, baik sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang politisi daerah di Kabupaten Karawang? Ya, saya senang berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya sudah, saya wakilkan saja, percaya saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibawa kemana saya silakan aja. Itu yang penting, dimanapun perannya, kapanpun waktunya, ya sudah, berarti saya diamanahi itu. Ya kita maksimalkan. Saya nggak berambisi untuk menjadi apa. Pokoknya posisi saat ini ya sudah kita maksimalkan kemanfaatannya, dampaknya untuk masyarakat. Nanti dipercaya sebagai apa, ya sudah maksimalkan aja sesuai dengan kewenangan jabatan dan kuasa anggarannya. Sebetulnya itulah simple kalau saya tuh. Jadi mengalir aja lah gitu. Itu untuk karir ya Pak Dewan. Nah, untuk pencapaian lain mungkin dari hati kecil Pak Dewan ada keinginan terbesar baik dengan profesi sebagai pengusaha maupun sebagai politisi. Sebenarnya mah keinginan saya mah ingin keliling Indonesia pakai mobil camper van, menikmati keindahan alam Nusantara. Udah itu aja sebetulnya. Simpel saya mah. Jadi pengen tidur di mobil pakai camper van, jalan-jalan ngelihat keindahan Nusantara. Karena pulau kita kan banyak banget di Indonesia nih, dan indah-indah. Secara geografis kan kita komplit nih. Nah, saat ini ya kita belum bisa lah mewujudkan cita-cita tersebut. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa lah. Siap. Gitu. Terima kasih Pak Dewan Erik. Semoga Pak Dewan Erik semakin sukses sebagai seorang pengusaha maupun sebagai
seorang politisi dan keinginan terbesar tadi bisa terwujud. Terima kasih Opik, juga teman-teman media yang senantiasa profesional dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Tetap semangat. Terima kasih. Saya selalu, Pak Dewan. Amin.